Perkenalkan, nama saya Jos Kristianita Romanua. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini, kelompok saya menjadikan robot pemotong rambut sebagai agen kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Gundru Wicaksono. Saya dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Kamil Bangun. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Tridoni Arswendo Purba dari program mahasiswa MBKM. Nah, apa itu agent? Agent itu menurut Russell dan Norvig, agent adalah segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap, atau mengetahui ataupun menanggapi lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungannya melalui efektor. Nah, agent itu bisa dibilang sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki kemampuan bertindak secara otomatis di dalam situasi lingkungan tersebut sesuai dengan sasaran yang dirancang. Nah, agen sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu agen manusia dan agen robotik. Agen manusia itu sensornya seperti mata, telinga, dan organ tubuh lain, dan aktuatornya itu tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya. Nah, sedangkan agen robotik itu sensornya kamera dan infrared rangefinders, dan aktuatornya itu berbagai macam motor atau peralatan penggeraknya. Di dalam agen, ada 4 dasar tolak ukur untuk penilaiannya, yaitu yang pertama, performance measure atau tolak ukur terhadap kesuksesan hasil kerja yang menyatakan derajat kesuksesan. Lalu kedua, ada semua input yang diterima oleh agen dapat dilacak kembali atau input disimpan dalam serangkaian data atau memori. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang diketahui agen terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir adalah setiap tindakan yang akan dilakukan oleh agen. Di dalam agen itu ada 2 hal penting dalam membuatnya. Yang pertama itu menyatakan mapping atau pemetaan sebagai sebuah fungsi dan urutan persepsi ke tindakan. Nah, program agen ini hanya menerima persepsi berdasarkan jangka waktu tertentu, kemudian menyimpan setiap prosesnya sesuai dengan urutan tertentu ke dalam memori. Lalu yang kedua itu tujuan dan performance-nya tidak termasuk dalam rangka program. Pada kali ini, kelompok kami akan mengambil robot pemotong rambut otomatis. Robot ini mampu memotong rambut sesuai dengan keinginan pelanggan. Caranya itu dengan pelanggan memilih macam-macam model rambut yang telah disediakan di menu LCD. Nah, bagaimana sih cara kerja dari robot ini? Cara kerja robot ini adalah kepala pelanggan akan terlebih dahulu di-scan menggunakan sensor robot. Nah, tujuannya itu agar robot dapat mengetahui bentuk kepala dan panjang rambut dari pelanggan tersebut. Kemudian, robot akan memotong sesuai dengan model rambut yang telah dipilih oleh pelanggan. Di sini, kami mengambil tentang PIS, yaitu Performance Measure, Environment, Aktuator, dan Sensor. Nah, di robot pemotong rambut otomatis ini, performance measure-nya adalah tingkat kemiripan hasil potongan rambut dengan model yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian, yang kedua adalah kerapian hasil potongan yang dibuat oleh robot. Environment dari robot pemotong rambut otomatis ini adalah pelanggan dan barbershop. Aktuator dari robot pemotong rambut otomatis ini adalah layar display yang bertujuan untuk menampilkan model-model rambut, kemudian ada gunting, dan kemudian ada lengan robot. Kemudian ada sensor robot pemotong rambut otomatis, yaitu alat scan yang berbentuk kepala. Kemudian ada touchscreen yang bertujuan untuk memilih model rambut yang diinginkan oleh pelanggan. Baik, sekarang kita masuk ke jenis lingkungan ya. Pada robot pemotong rambut otomatis sendiri ini terdapat 6 jenis lingkungan, seperti yang bisa dilihat pada gambar ya. Yang pertama ada fully observable, kedua ada stochastic, kemudian ada episodic, ada dynamic, ada continue, dan yang terakhir ada single agent. Masuk ke jenis lingkungan yang pertama yaitu fully observable, yang dimana fully observable sendiri merupakan kondisi di mana sensor dapat mengamati keadaan penuh pada suatu lingkungan dalam suatu waktu. Kemudian dari sensor tersebut, sang agen akan mendeteksi semua aspek yang relevan dan akan memilih tindakannya. Pada robot pemotong rambut otomatis sendiri, fully observable diterapkan, yaitu ketika
sensor-sensornya dapat mengenali bentuk kepala secara keseluruhan, dan kemudian setelah mendapatkan sensor tersebut akan menjalankan tugasnya, yaitu memotong rambut. Masuk ke jenis lingkungan yang kedua, yaitu ada stokastik, di mana keadaan lingkungan tidak dapat ditentukan pada saat itu, dan keadaan sekarang tidak akan mempengaruhi keadaan selanjutnya. Pada robot pemotong rambut otomatis ini dapat dilihat ketika sang robot itu memiliki kemungkinan tidak dapat mendeteksi hasil scan ketika klien merubah posisi kepalanya, dan ketika robot memotong rambut di bagian kanan, maka tidak akan mempengaruhi ke kondisi atau keadaan di rambut di bagian kiri, tengah, atau di belakang kepala. Masuk ke jenis lingkungan yang ketiga, yaitu episodik, di mana ini merupakan kondisi setiap episode terdiri dari si agen tersebut dapat memahami kemudian akan melakukan tindakan, yang mana pilihan dan tindakan yang akan dilakukan oleh agen dalam setiap episodenya hanya tergantung oleh episode itu sendiri. Simpelnya, jika agen dari robot pemotong rambut otomatis ini menerima sensor untuk ukuran rambut yang akan dipotong, maka agen akan melakukan tindakan memotong rambut sesuai ukuran tersebut dan akan dilakukan secara berulang. Masuk ke jenis lingkungan yang keempat, yaitu dynamic, merupakan kondisi di mana lingkungan yang ditempati oleh agen itu dapat berubah-ubah. Sebagai contohnya, yaitu ketika robot pemotong rambut otomatis ini memiliki pelanggan, namun pelanggannya itu selalu merubah-rubah posisi duduknya, yang mengakibatkan posisi kepalanya juga ikut berubah, sehingga sang agen harus sigap dalam mengantisipasi hal tersebut dengan mengambil tindakan selanjutnya. Iya, selanjutnya ada jenis lingkungan continuous, di mana jumlah aksi dan persepsi bisa berubah. Lengkapnya apabila ada tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agen, tidak ditetapkan dan bisa berubah-ubah. Nah, pada contoh robot pemotong rambut otomatis ini terdapat jenis lingkungan continuousnya, yaitu karena memiliki banyak aksi yang berkelanjutan. Berikutnya ada jenis lingkungan yang terakhir, yaitu single agent. Nah, single agent sendiri adalah sebuah agent cerdas yang berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan agent cerdas yang lainnya. Nah, pada contoh pemotong rambut, dia terdapat single agentnya karena hanya terdapat satu agent yang bekerja pada lingkungannya. Oke, baik, selanjutnya tentang jenis agent. Nah, pada robot pemotong rambut otomatis ini merupakan agent yang tergolong ke dalam jenis goal-based agents, karena robot ini akan memotong rambut si pelanggan sesuai dengan tujuan yang mulanya ditentukan oleh pelanggan, yaitu model rambut. Sekian dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih.